e-voting berbasis Arduino. Sistem ini terdiri dari 4 perangkat, yakni control unit, authentication unit, voting unit, dan casting unit. Pemilu dimulai dengan tahap konfigurasi. Pertama-tama, pihak lembaga penyelenggara pemilu akan memasukkan konfigurasi pemilu untuk masing-masing TPS ke server. Konfigurasi ini mencakup juga DPT untuk tiap TPS dan kandidat yang bersaing pada pemilu tersebut. File-file berisi konfigurasi ini kemudian diunduh oleh petugas TPS untuk kemudian dimasukkan ke dalam microSD yang digunakan oleh setiap device yang digunakan pada TPS tersebut, yakni control unit, authentication unit, voting unit, dan casting unit. Pada hari pemilihan, sebelum pemilihan dimulai, petugas TPS melakukan registrasi untuk semua kartu antrian voting yang digunakan pada TPS tersebut. Pemilihan kemudian dapat dimulai setelah petugas memastikan semua device yang terdapat pada TPS tersebut terkoneksi dengan control unit. Ketika pemilihan berlangsung, pemilih pertama-tama diarahkan ke meja pendaftaran, di mana authentication unit berada. Pemilih menyerahkan KTP elektroniknya, kemudian petugas memeriksa apakah pemilih yang bersangkutan terdaftar pada DPT dengan mengetap KTP tersebut pada authentication unit. Jika terdaftar, maka petugas akan memberikan kartu antrian voting yang sebelumnya telah diaktifasi menggunakan authentication unit. Pemilih menuju ruang tunggu untuk menunggu tersedianya bilik suara yang kosong. Ketika terdapat bilik suara yang tersedia, pemilih masuk ke sana untuk melakukan pemilihan menggunakan voting unit. Pertama-tama, pemilih mengetap kartu antrian voting. Kemudian, pemilih memasukkan nomor urut kandidat yang dikehendaki. Voting unit akan mengeluarkan resi yang berisi barcode. Resi tersebut perlu dibawa ke meja pencatatan pilihan, di mana terdapat casting unit. Petugas akan memindai barcode pada resi, saat itulah pilihan sudah resmi tercatat dan tidak dapat diubah lagi. Petugas kemudian membagi resi tersebut menjadi 2, satu untuk dimasukkan ke kotak suara, satu dikembalikan ke pemilih untuk dibawa pulang. Pemilih kemudian kembali ke meja pendaftaran untuk mengembalikan kartu antrian voting, yang selanjutnya dinonaktifkan oleh petugas. Kemudian, pemilih dipersilakan pulang. Jika pemilih memilih calon yang salah atau tidak yakin dengan pilihan yang telah dibuat di bilik suara, pemilih dapat melakukan pemilihan ulang selama pilihannya tersebut belum dipindai pada meja pencatatan pilihan. Untuk melakukannya, pemilih kembali ke meja pendaftaran. Resi yang telah didapatkan sebelumnya dari voting unit akan dimusnahkan oleh petugas dan kartu antrian voting akan diaktifasi ulang. Ketika proses pemilihan berakhir, casting unit akan secara otomatis mencetak rekapitulasi suara dari TPS tersebut sebagai bukti. Petugas juga perlu melakukan penghapusan data dari kartu-kartu antrian voting yang telah digunakan. Petugas kemudian mengambil microSD dari casting unit yang juga berisi rekapitulasi suara dari TPS tersebut, kemudian mengunggahnya ke server untuk kemudian diolah oleh lembaga penyelenggara pemilu. Setelah pemilu berakhir, pemilih dapat memeriksa apakah pilihannya telah tercatat di server dengan cara memindai potongan resi yang dibawa pulang menggunakan aplikasi mobile yang telah disediakan. Begitulah gambaran cara kerja sistem e-voting berbasis Arduino. Terima kasih atas perhatiannya.